Oke, setelah mengenal fungsi dua variabel atau lebih pada minggu kemarin, tantangan kita selanjutnya adalah mempelajari bagaimana aturan-aturan untuk memperoleh turunan dan integral dari fungsi dua ubah atau lebih yang kemarin kita pelajari itu. Kalau XY gimana ya nanti turunannya gitu ya. Pada bab ini yang pertama akan kita pelajari adalah turunan parsial. Nah, sebelumnya kita mendefinisikan dulu. Kalau turunan biasa itu definisinya adalah seperti itu ya. Jadi seperti yang kita bahas dulu di kalkulus 1, turunan itu sebenarnya definisinya adalah dari limit ya. Cukup kita kenal saja definisinya itu limit yang bentuknya seperti itu aja. Nah, sementara itu kalau turunan parsial untuk fungsi yang dua variabel atau lebih itu definisinya adalah begini ya. Parsial itu artinya adalah sebagian, sehingga turunan parsial ini akan dibagi gitu ya, dibagi per variabel. Misalkan di sini contohnya adalah fungsi XY, fungsi dua variabel XY. Jadi turunannya nanti ada turunan terhadap X dan turunan terhadap B. Untuk yang pertama ini turunan terhadap X definisinya itu seperti itu ya, sama dengan definisi turunan biasa, cuman ya ditambah aja variabelnya Y gitu ya. Kalau definisi turunan terhadap Y sama dengan turunan biasa, cuma sekarang X-nya yang tetap ya. Jadi bisa kita lihat di sini kalau turunan terhadap X yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap ya. Kemudian di bagian penyebutnya delta X. Kalau terhadap Y-nya yang berubah, X-nya tetap, dan penyebutnya itu delta Y. Sehingga dari definisi ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah jika diturunkan terhadap salah satu variabel, maka variabel yang lain itu dianggap sebagai konstanta. Sambil kita ingat-ingat, kalau turunannya konstanta itu adalah 0 ya. Nah, ini misalkan untuk fungsi dua variabel f(x,y), jika diturunkan terhadap X, maka semua yang Y di situ itu dianggap sebagai konstanta, selayaknya 2, selayaknya 3 gitu ya. Sebaliknya, jika diturunkan terhadap Y, maka X dianggap sebagai konstanta. Jadi pada turunan parsial ini yang pertama kali kita perhatikan adalah fungsi ini diturunkan terhadap apa gitu ya. Itu pertama harus kita perhatikan. Nah, untuk fungsi 3 variabel misalkan X, Y, Z begitu ya, berarti kalau diturunkan terhadap X, Y, dan Z konstanta, diturunkan terhadap Y, X, dan Z adalah konstanta, diturunkan terhadap Z, maka X dan Y-nya dianggap sebagai konstanta. Ya, untuk lebih memahami langsung ke contoh aja. Ya, misalkan contohnya adalah 5x ditambah 5y ditambah 2xy. Sekarang akan kita tentukan turunannya terhadap x ya. Nah, simbolnya itu ya turunan terhadap x, berarti di bawahnya itu ada x kecil, itu simbol turunan terhadap x. 3x turunannya 3. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, kenapa 5y turunannya 0?
Iya, karena Y-nya adalah konstanta, berarti 5Y itu sebagai konstanta. Jadi konstanta kalau diturunkan adalah 0. Sementara itu 2XY, ya, berarti Y-nya ini konstanta, X turunannya adalah 1, berarti tinggal 2Y gitu ya, 2Y kali 1, 2Y. Itu turunannya terhadap X. Kalau turunannya terhadap Y, sekarang gantian X-nya menjadi konstanta ya. Nah, 3X itu konstanta, jadi diturunkan adalah 0. 5Y diturunkan jadi Y. Kemudian 2XY, sekarang Y-nya itu diturunkan jadi 1. 2X-nya itu sebagai konstanta. Jadi 2X kali 1 sama dengan 2X. Gitu. Contoh lagi ya. X kuadrat Y ditambah sepertiga Y kuadrat diturunkan terhadap X ya. X kuadrat turunannya adalah 2X ya. Kalau sepertiga Y kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau diturunkan terhadap Y ya, kalau diturunkan terhadap Y, jadi X kuadratnya konstanta, Y diturunkan 1 ya, jadi X kuadrat kali 1 X kuadrat. Kalau sepertiga Y kuadrat diturunkan menjadi 2/3Y. Ya, contohnya banyak ya, nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang kalau misalkan contohnya lebih rumit ya. Nah, bentuknya pecahan. Fxy adalah X ditambah Y dibagi Y. Kita harus menentukan turunannya ya. Kita gunakan aturan mencari turunan untuk fungsi pecahan. Nah, ya biasanya simbolnya adalah U per V. Turunan dari U per V adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita transformasikan gitu ya ke turunan parsial, rumusnya ini akan menjadi seperti ini ya kalau diturunkan terhadap X. Jadi U aksen itu kalau turunkan terhadap X berarti UX gitu ya. X-nya kecil di bawah itu simbolnya, berarti fungsi U kita turunkan terhadap X gitu ya. Sekarang U-nya yang mana? U-nya adalah X plus Y, sehingga turunannya adalah 1 ya. X diturunkan jadi 1, Y diturunkan karena dia konstanta adalah 0. Kemudian untuk V-nya adalah sama dengan X ya penyebutnya, sehingga turunannya terhadap X adalah 1. Ya, kalau sudah diketahui seperti ini, kita tinggal pasang-pasangkan ke rumusnya ya. UX kali V berarti 1 kali X gitu ya, dikurangi UVX. U-nya X plus Y, VX-nya 1 berarti X plus Y kali 1 dibagi V kuadrat. V-nya adalah X, jadi dibagi dengan X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, X dikurangi Y kalau dibuka kurungnya ya, jadinya tinggal min Y dibagi X kuadrat. Kalau misalkan diturunkan terhadap Y gimana? Berarti rumus UV-nya kita transformasi ke Y ya. Jadinya seperti itu. U-nya X plus Y. Sekarang kita turunkan terhadap Y, berarti UY. UY sama dengan 1 ya. 1 ini dari mana? 1 ini turunannya Y. Sementara turunannya X adalah 0. Ya, V sama dengan X, sehingga VY sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini X-nya kita anggap sebagai konstanta yang turunannya adalah 0. Gitu ya. Kemudian tinggal dipasang-pasangkan ke rumusnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1/X. Nah, bahasan selanjutnya
adalah aturan rantai. Ini kalau misalkan fungsi satu variabel ya. Jika terdapat suatu fungsi komposisi, ya fungsinya itu X merupakan fungsi dari T, kemudian F merupakan fungsi dari X, ya fungsi komposisi ini. Biasanya bundaran-bundaran itu ya fungsi komposisi, F bundaran G itu fungsi komposisi. Maka turunannya dapat diperoleh sebagai berikut, ya. Nah, turunan fungsi Y terhadap T adalah dy per dx. Jadi fungsi Y di sini adalah F ya. df per dx boleh dibilang kayak gitu. V-nya kita turunkan terus terhadap X, baru dikalikan dengan fungsi X kita turunkan terhadap T. Nah, sekarang kalau fungsinya dua variabel gimana? Ya sama aja. Cuman aturannya di sini ada ditambahnya ya. Kalau fungsinya dua variabel ya dz per dt, misalkan fungsi dua variabelnya z ya, turunannya terhadap t apa? Berarti dz per dx kali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt gitu ya. Jadi diturunkan satu-satu kemudian dikalikan. Kalau fungsinya tiga variabel gimana? Berarti tambahnya itu ada dua gitu ya, dz per dx dibagi dx per dt, dz per dy dibagi dy per dt. Misalkan w gitu, satunya dw per dz per dw kali dw per dt gitu ya, dan seterusnya. Kalau mau 4 variabel ya berarti ada ditambah satu suku lagi gitu, dan seterusnya. Contoh ya, diketahui Z sama dengan X pangkat 3Y dan X-nya adalah fungsi 2 kali T, Y-nya adalah T kuadrat. Kita akan menentukan turunan Z terhadap T ya. Rumusnya tadi adalah ini ya. Sehingga kita cari dulu turunan Z terhadap X ya. X pangkat 3Y turunan terhadap X berarti 3X kuadrat kali Y. Kemudian turunan X terhadap T, 2T diturunkan ya. 2T turunannya terhadap T adalah 2 gitu. Kemudian dz per dy ya, Z-nya X pangkat 3Y kita turunkan terhadap Y, berarti Y turunannya 1, X pangkat 3 dianggap sebagai konstanta, jadi tetap X pangkat 3 kali 1 gitu ya. Kalau dy per dt nya Y nya T kuadrat, berarti turunannya T kuadrat adalah 2T. Kalau kita udah punya seperti ini, diinputkan ke rumusnya ya, berarti 3X kuadrat Y kali 2 ditambah X pangkat 3 kali 2T. Nah, bentuknya gimana kan jadi nggak karu-karuan ya. X kuadrat, X ada, Y ada, T ada. Nah, sekarang semuanya kita ubah ke T gitu ya. X-nya tadi apa? 2T, berarti X-nya diganti 2T, Y-nya T kuadrat, berarti Y-nya diganti dengan T kuadrat. Ya, jadinya nah, gitu ya. Jadinya adalah 24T pangkat 4 ditambah 16T kuadrat. Nah, jadi 40T pangkat 4. Sudah ya.